Salam kekasih Tuhan, jumpa kembali dalam renungan pagi. Hari ini, mari kita satukan hati di dalam doa. Kami ucap syukur terima kasih Bapa buat kesempatan pagi hari ini Tuhan. Engkau sungguh baik bagi setiap kami, kekasih-kekasih-Mu Tuhan. Memberkati kekasih-Mu Tuhan, kesehatan, kekuatan atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kekasih Tuhan. Renungan pagi hari ini, saya kasih tema tentang Tuhan itu sabar. Ya. Tuhan itu sabar, bagaimana Allah itu sabar kepada setiap umatnya, setiap anak-anak Tuhan. Haleluya. Saya katakan bahwa sabar itu kalau saya dulu belajar, saudara ya, dalam bahasa Yunani itu sabar itu makrotumin, ya makrotumin itu sabar. Ya. Penjelasannya adalah seorang yang dibuat marah oleh orang lain, tetapi tidak membalas. Itu artinya sabar, saudara ya. Orang ini bisa dengan mudah membalas dendam mungkin. Kalau orang disakiti, otomatis bisa membalas dendam. Tapi firman Tuhan ajarkan bahwa di dalam sini dikatakan bahwa sabar itu orang yang marah oleh orang lain, tetapi tidak membalas. Itu definisi tentang sabaran, kekasih Tuhan. Ya, saya ambil ayatnya di dalam 1 Timotius 1 ayat 16. Di sini katakan bahwa tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Puji Tuhan. Ya. Kalau dulu Rasul Paulus ini seorang yang ganas, saudara ya. Orang yang menghujat Tuhan, mungkin menganiaya umat Tuhan, tapi dia mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Dia boleh dijamah oleh Tuhan, dan akhirnya dia tuh boleh menjadi pribadi yang diubahkan Tuhan, menjadi pribadi yang senantiasa militan bagi Tuhan. Haleluya. Bahkan di dalam 1 Timotius 1 ayat ke-13 dikatakan bahwa aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya. Karena semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Ya. Karena kesabaran Tuhan, Rasul Paulus boleh mendapat kasih karunia, diubahkan hidupnya. Saat kita mentaati firman, berusaha sabar, ada hal yang tidak mungkin diubahkan mungkin, saudara ya. Tapi kita harus tetap sabar di dalam Dia. Mungkin kita diperhadapkan orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang tidak mengenakkan, orang-orang yang kayaknya itu tidak bisa diubahkan. Tetapi dengan kesabaran daripada Tuhan, kita mau belajar, saudara ya. Tetap kita mengasihi, tetap kita mengampuni, tetap kita sabar terhadap segala sesuatu. Pasti segala sesuatunya Tuhan jadikan baik adanya. Puji Tuhan, saudara ya. Segala sesuatunya butuh satu proses, saudara ya. Kalau kita membuat roti pun ya butuh proses. Haleluya. Mungkin kalau kita nggak sabar, saudara, saat kita membuat roti, ya saat kita memasukkan dalam oven, ya belum waktunya kita buka oven itu, tentunya nggak matang rotinya, saudara ya. Haleluya. Tapi kalau persis sesuai waktunya, roti itu bisa matang, saudara. Puji Tuhan. Kalau kita dengan kesabaran yang Tuhan berikan kepada kita, saudara ya, tentunya segala sesuatunya kalau kita menghadapi orang yang menyakiti kita, yang mungkin tidak berkenan,
Allah sanggup mengubahkan segala sesuatunya. Yang buruk bisa diubahkan menjadi baik. Pribadi yang buruk seburuk apapun bisa diubahkan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, pribadi-pribadi yang baik. Puji Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang sabar, karena Allah itu sabar dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Tuhan, kami boleh merenungkan firman-Mu. Tuhan, kuatkan kami, teguhkan kami, jadikan kami pribadi yang sabar Tuhan, menghadapi segala sesuatunya dengan baik. Mungkin saat-saat ini Tuhan kami mengalami pergumulan yang berat Tuhan. Tapi Engkau Allah yang mempedulikan setiap kami Tuhan. Kalau kami sabar Tuhan, kami bisa menanggung beban kami Tuhan. Dan kami boleh diubahkan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jadi pribadi yang sabar. Karena Tuhan itu sabar. Puji Tuhan.